Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan sawit yang sebenarnya fundamentalnya itu oke sih, cuman mereka ini lagi diperiksa karena ada kasus soal kartel minyak goreng yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Bagaimana harga minyak goreng itu meningkat sangat drastis dan membuat ekonomi sangat terguncang karena hal itu. Jadi kartel itu adalah sebuah cara untuk menaikkan suatu harga barang itu secara ilegal ya, atau dalam Google itu bisa dikatakan sebagai, nah ini dia ya, suatu hubungan adanya kerjasama atau kolusi antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam melakukan produksi barang ya, gitu ya. Nah, jadi seperti untuk menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis. Dan ini tentu saja merugikan banyak sekali ya, pedagang-pedagang maupun yang pengusaha-pengusaha gorengan gitu kan. Jadi mereka terpaksa harus menaikkan harga barang ataupun mengurangi kuantitas jualan mereka biar mereka itu bisa menutup biaya produksi karena kenaikan harga minyak goreng. Nah, ini lagi diperiksa, dan termasuk perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita ini lagi diperiksa juga ya. Beritanya baru beberapa hari yang lalu sih. Jadi tentu saja ini bukan hal yang baik kalau memang tertangkap bahwa perusahaan yang satu ini melakukan kejahatan ya. Tapi kita akan tetap bahas fundamental daripada perusahaan yang satu ini. Namanya adalah Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dengan kode emiten CEKA atau kita panggil aja CK. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Jadi mereka ini merupakan perseroan terbatas. Jadi sistemnya itu memakai saham yang berkedudukan hukum di Kabupaten Bekasi dengan alamat kantor pusat di Jalan Industri Selatan 3, dan di sini alamatnya ya, lengkap banget di sini kita bisa lihat. Jadi mereka bergerak di bidang industri minyak nabati ya, seperti minyak sawit dan lain-lain. Dan untuk kantornya ya, memiliki kantor cabang dan pabrik yang beralamat di Jalan Katulistiwa, Batu Layang, Pontianak. Nah, ini biasanya saya ke Ponti, saya saling melihat pabrik mereka yang satu ini. Ya, untuk sejarah mereka yang lebih lengkap kita bisa lihat di idnfinancials.com untuk melihat sekilas tentang perusahaannya. Ya, jadi mereka ini memulai operasinya pada tahun 71. Jadi udah lama banget. Mereka ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Nah, jadi memang perusahaan yang sudah bertaraf internasional juga. Dan juga mereka ini adalah pemegang merek minyak goreng terbesar di Indonesia. Jadi memang kalau ada kartel minyak goreng, kayaknya mereka juga bisa terlibat karena ada beritanya di sini. Bagaimana ada 27 terlapor akhirnya hadir. Sidang perdana kasus minyak goreng dimulai. Dan di antara 27 perusahaan itu ada namanya Wilmar Cahaya Indonesia. Ini yang ke-25. Sisanya juga ada Grup Salim sih, PT Salim Infomas Pratama, dan juga Sinar Mas juga ya, pemain-pemain besar lah ya. Tunas Baru Lampung juga ada. Jadi kita harus hati-hati kalau ada perusahaan yang tersandung kasus seperti ini sih. Memang saya nggak sarankan untuk beli dulu ya, mending ke perusahaan-perusahaan lainnya dulu. Tapi untuk prospeknya sih ini sebenarnya cerah sih. Cuman ya kalau udah namanya kena kasus, mau secara apapun prospeknya nanti kena hukum juga berat juga ya. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya dulu. Ada Sentra Taman Niaga Indonesia. Dia memegang 87% saham daripada CK ini. Lalu posisi masyarakatnya 12,98%. Ini sih aman ya. Cuman pemegang sahamnya yang nggak aman sih ya. Ini dia tentang bagaimana mereka terjerat kasus Migor. Wilmar produsen Migor bermerek terbesar. Mantap. Oke, selanjutnya kita lihat sekilas tentang. Nah, ini berita tambahan ya. Wilmar laporkan Luefara Utari ke Polri atas dugaan penipuan. Nah, yang di sini yang dilaporkan bukan Wilmar ya, tapi itu Luefara Utari. Dimana mereka kan ada perjanjian nih jual beli saham. Jadi ada perusahaan mereka mau jual ke Wilmar, tetapi akhirnya Luefara Utari ini mengajukan permohonan pembatalan jual beli saham yang dimaksud. Jadi katanya itu melanggar ketentuan, akhirnya dilaporkan lah ya Luefara Utari ini oleh Wilmar. Ya, itu udah berita lama sih 2021, jadi nggak tahu kedepannya kayak gimana ya. Tapi yang lebih tersorot oleh saya itu adalah kasus kartel minyak goreng sih. Itu yang benar-benar berat. Karena itu sangat mengganggu ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat laporan keuangan yang sudah update ke kuartal ketiga. Tapi bukannya malahan untung, mereka malah mengalami kerugian.
yang akhirnya memperkecil laba mereka untuk tahun 2022 ini. Kita coba lihat dulu ya. Kuartal 3 kita buka CK. Ini dia. Kita cari lagi dan ini dia. Kita coba download dulu. Kita coba bandingkan dengan yang ET Business. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi sih. Kita langsung terjun ke laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 140 miliar. Yap, dan PER yang didapat 6,3 kali. Ini sih masuk standar saja ya, di standar saya. Liquidity juga bagus. Kita coba cek untuk aset lancarnya 1,3 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek 228 miliar rupiah. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk turnover hariannya mereka hanya mencapai 63 juta sih. Ini sangat sepi banget ya. Wow, beneran sepi. Posisi publik lumayan gede 12%. Market cap udah di atas 1 triliun. Jadi mungkin karena transaksi jual belinya yang sangat sepi ya. Jadi turnovernya pun nggak mencapai 1 miliar. Jadi kalau teman-teman tanya apakah layak investasi, saya sebenarnya kurang sarankan ya. Memang dari PER udah standar, liquidity juga oke. Turnover sih nggak terlalu dipermasalahkan lah ya. Kalau fundamentalnya oke, turnover sepi nggak apa-apa, kita investasi sedikit, diversifikasi ke sana dan memakai uang dingin. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah pemegang sahamnya, ada lagi diperiksa nih untuk kasus Carter minyak goreng. Jadi saya kurang sarankan ya. Paling saya kasih beberapa referensi dari watchlist saya. Ada 2 yang saya cukup suka. Hari ini ada beberapa yang naiknya seperti TAPG ini. Ini ada memiliki hubungan dengan Astra Internasional sehingga mereka memiliki kekeluargaan ya. Pemilik daripada TAPG ini memiliki kekeluargaan dengan pembangun daripada Astra Internasional. Lalu selanjutnya ada juga ANJT. Nah, ini juga bagus juga, mereka terdiversifikasi, bukan hanya minyak sawit, mereka juga ada edamame dan juga usaha-usaha lainnya. Nah, paling saran saya itu 2 itu sih, ANJT dan TAPG. Kalau CK ini saya belum terlalu sarankan ya. Jadi gitu aja pembahasan tentang perusahaan minyak sawit yang lagi tersandung kasus, lagi diperiksa, jadi kurang disarankan, dan beberapa penjelasan tentang fundamentalnya dan sejarahnya. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.